Kaum muslimin, Ramadan hari ke hari telah kita lalui, tak terasa 1 pekan, 2 pekan akan datanglah Idul Fitri. Pada kesempatan yang mulia ini diingatkan muridnya Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Sunnah. Ia berkata, wal khalqu matuna bil jalihim indana fadil arjaqim wan qita'un asarihim. Makhluk itu akan mati dan punya ajal masing-masing. Bila ajal tiba, berarti rezeki telah habis dan amalan telah berakhir. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua termasuk orang-orang yang menjadi pilihan bagi Allah dan membekas semua amalan kita di bulan Ramadan ini, dan mabrur insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya yang mengikuti ajarannya, istiqomah di jalannya sampai yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, di waktu singkat di hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan sekilas Ramadan, kesempatan terakhir sebelum mati. Ramadan, kesempatan terakhir sebelum kematian atau mati. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah Ramadan rahimakumullah. Setiap manusia itu punya ajal yang terbatas. Usianya terbatas, waktunya terbatas. Yang tidak mungkin seorang akan melebihinya dari waktu itu, dan tidak mungkin kurang dari itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdim. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Ada kurun waktu yang akan ditempuh. Maka apabila telah datang waktunya itu, mereka tidak dapat mengundurkannya sedikit pun tak akan bisa. Dan tidak pula memajukannya sedikit pun tak akan bisa memajukannya. Apa yang kita cita-citakan di masa kecil kita, sampai dewasa, sampai berumah tangga, yang kita inginkan dibatasi oleh waktu itu. Maka ada suatu kewajiban di bulan Ramadan ini, memanfaatkan waktu yang ada. Apakah kondisi kita sekarang sedang sehat atau sedang sakit, tetap waktu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau kita mampu berpuasa, ikut serta dalam puasa. Kalau kita tidak mampu untuk puasa karena sakit dan sebagainya, kita bisa mengkhodonya dengan fidyah, atau nanti setelah Ramadan kita akan puasa. Allah memberikan keringanan demikian sebagai rukhsah, sebagai keringanan terkhusus pada orang yang sakit, orang yang musafir dan sejenisnya. Alangkah rugi hati kita selama kita masih bisa menunaikan kesempatan ini, maka laksanakan itu. Karena tidak ada jaminan bagi kita kalau kita bisa bertemu Ramadan esok. Maka dari itu kaum muslimin, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, khutihat abwabul jannah wa khulitat abwabun nar wa sufliyatis syaitan." Ini sunat populer di bulan Ramadan disampaikan sebelum Ramadan. Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Sangat populer sekali. Maksudnya kebaikan, pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan di bulan Ramadan itu. Setan, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, maknanya kebaikan itu luas. Keburukan-keburukan yang ada bisa kita kengkang. Setan dibelenggu hawa nafsu kita. Tak akan sama hawa nafsu kita di saat Ramadan dengan di luar Ramadan. Ketika di luar Ramadan kadang-kala kita banyak khilaf. Semua urusan kita masukkan dalam tubuh kita. Semua sikap dan sifat buruk kadang-kala mengelilingi kita. Namun di bulan Ramadan kita mampu mengengkang itu semua. Kaum muslimin, begitulah Ramadan istimewanya. Ketika kita Ramadan, mampu kita mensyukurinya, menjadikan kesempatan Ramadan itu untuk beribadah, maka itu kesempatan emas bagi kita. Karena belum tentu kita bisa menunaikan setelah Ramadan ini.
Yang terakhir kaum muslimin di khutbah yang pertama ini, sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, salasatun la durudu da'watuhum siyam sa'imu hatta yukfiral wa imam adil wa da'ul faqdu. Ada 3 orang yang itu tidak ditolak doanya. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ketika subuh tadi sampai nanti waktu berbuka, kita berdoa kepada Allah, ya Allah sehatkan tubuhku, berkahi diriku, berkahi hartaku, umurku, semuanya berkahi ya Allah, apapun kondisi tubuh yang kualami ini, maka semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak perlu kita mengeluh. Apapun yang Allah berikan kepada kita, mengeluhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita, kekuatan kita, semuanya milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Ketika kita sehat, serahkan kepada Allah. Kesehatanku manfaatkan untuk yang bermanfaat. Ketika aku sakit, aku tetap akan bersyukur dan tetap beribadah kepadamu ya Allah sampai waktu yang Engkau tentukan, yakni kematian. Mesti ini yang kita tanamkan untuk diri kita semua. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu bisa juga pemimpin rumah tangga sampai pimpinan tertinggi, yakni presiden. Ketika dia berdoa untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, untuk rakyatnya, ketika ikhlas dalam berdoanya, benar dalam berdoanya, insya Allah dikabulkan. Yang ketiga, doa orang yang terzolimi. Ketika kita pernah menzolimi saudara kita sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan, segera kesempatan kita untuk meminta maaf kepada mereka. Barangkali esok pagi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada saudara kita terdekat dengan kita, yang terdekat dengan kita adalah istri kita sendiri, anak kita, minta maaf. Jangan merasa kita orang tua, masalah maaf anak yang harus minta maaf dulu. Tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan siapa yang lebih utama dahulu. Itu yang Allah nilai. Meskipun orang tua lebih dahulu minta maaf sama anaknya, itu lebih mulia daripada orang lain mendahului minta maaf kepada kita. Atau kita telah maafkan sebelum orang itu minta maaf kepada kita. Jadi tidak usah sibuk-sibuk. Kadang-kadang kita sibuk, kita kemudian ke sana kemari, namun lupa orang terdekat dengan kita. Tidak kita maafkan. Yang terpenting sekali adalah kita telah memberikan maaf, walaupun orang itu tidak minta maaf kepada kita. Nanti di akhirat Allah akan pertemukan kita di saat itu. Kenapa kita ini bisa masuk surga? Karena kita salah satunya sudah memaafkan orang yang telah menjolimi kita. Kaum muslimin yang berbahagia, jangan pernah rugi memaafkan saudara kita. Sekeras apapun mereka, sebenci apapun mereka kepada kita, namun ketika kita sudah maafkan, itu nilai tertinggi dari hasil puasa didikan kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lislimil muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa tabi'in ila yaumidin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang sedang sama-sama kita menanti ampunan-ampunan Allah, keberkahan dari Allah, rahmat dari Allah, dan juga mabrur kita dari Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti menginginkan kemuliaan ketika Ramadan telah usai. Kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah, kesempatan kita memperbanyak amalan kita, kesempatan kita memperbaiki diri kita di dalam Ramadan agar setelah Ramadan kita membekas. Maka daripada itu kaum muslimin, di akhir khutbah ini, khutbah yang kedua ini, mari kita renungkan apa yang dikatakan, apa yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akbarna, sebuah kisah, kabar. Akbarna Abu Ya'la, qala akbarana Abu Ma'mar, qala hadatsana Hafsu ibnu Kimaz an Muhammad ibn Amr, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, faqala amin 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 amin, faqila ya Rasulullah inna hiya sa'idal mimbar, qultu amin amin amin. Dari Abu Ya'la meriwayatkan, Abu Ammar mengabarkan kepada kami, ia berkata Hafsah bin Qiyas meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar lalu berkata amin 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 sampai 3 kali. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau naik mimbar engkau mengatakan amin amin amin, mengapa? Sebuah pertanyaan. Mari kita renungkan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala
in Jibril atani faqala man adraka sahra Ramadan wa lam yughfir lahu qaddama khana fa ya'buhullah qul amin fa qultu amin wa man adraka abwai aw ahadahuma falam barahuma faman tahta qala lana fa abadahu Allah qul amin fa qultu amin wa man quzritu inda falam yusalli alayya faman tarku fadalul benar fa abadahu Allah qul amin fa qul amin. Maka beliau SAW menjawab, sesungguhnya Jibril datang kepadaku berkata, siapa yang mendapati bulan Ramadan, ini bulan Ramadan, siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, lalu dia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkan dari rahmatnya, katakanlah amin. Ini adalah perkataan dari Jibril kepada Nabi supaya mengatakan amin apa yang dikatakan Jibril. Maka aku pun mengucapkan amin, maka Nabi mengikuti mengucapkan amin. Dan barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup tetapi dia tidak berbakti kepadanya mereka, lalu dia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkan rahmat dan katakanlah amin. Maksudnya adalah anak kepada orang tua, bakti anak kepada orang tua yang menyanyiakan orang tua, maka aku mengucapkan amin. Dan barang siapa yang ketika disebut namaku, yakni misalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mesti menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak dikeraskan. Tetapi dia tidak berselawat kepadaku, lalu ia meninggal dunia dan masuk neraka, maka Allah menjauhkan rahmatnya. Katakanlah amin, maka itu pun diucapkan amin oleh Nabi. Nah, 3 hal ini adalah dasarnya benar. Hadisnya dalam kualitas sahih. Maka dari itu kaum muslimin, ternyata ada sesuatu yang harus kita renungkan ketika masuk Ramadan, diingatkan sekali ketika masuk Ramadan, waragi anhu rajulun dakhala alaihi Ramadan summa slaqa qabla an yughfarlah. Dan sungguh sangat rugi seseorang yang masuk dalam bulan Ramadan kemudian berlalu Ramadan sebelum dosa hilang, rugi. Kenapa masuk Ramadan tidak didahului dengan ilmu? Masuk Ramadan tidak dengan benar, maka itu nanti akhir Ramadan dia akan kembali sebelum Ramadan. Maka terus pembenahan di bulan Ramadan adalah pembenahan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya sehingga bisa menjadikan makna tersendiri Ramadan ini. Jadikanlah, bagaikanlah atau ikatlah dalam diri kita bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Jangan kita bilang Ramadan ini masih panjang lagi. Namun jadilah kesempatan ini adalah kesempatan terakhir agar kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok tidak ada jaminan, Ramadan depan tidak ada jaminan kalau kita bisa menunaikan ibadah Ramadan. Wallahu a'lam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Al-Mu'minuna Ikhwah TV.